Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, sejatinya rumah adalah tempat kita tinggal. Artinya kita berdomisili di sana, hidup dengan tentram dan nyaman. Tapi dengan adanya perubahan zaman, banyak konsep rumah menjadi bergeser, artinya banyak sekali rumah yang dijadikan sebagai produk ataupun sebagai iklan. Ada rumah tahfiz, rumah hitan, dan juga rumah kemasan. Apa sih rumah kemasan? Untuk berbicara lebih lanjut, langsung saja kita sapa Ibu Yeni Febrianti SSI MSI dari Dinas Perindustrian dan Bapak Iwan Setiawan dengan inovasinya RKS, Rumah Kemasan Sumsel. Selamat datang Ibu Yeni dan Pak Iwan. Selamat. Bagaimana kabarnya? Sudah diundang. Ya, gitu ya. Bagaimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah. Pak Iwan baik juga ya. Palembang lagi dingin. Palembang lagi dingin karena hujan ya. Alhamdulillah nggak sampai banjir besar. Baik. Nah, dengan rumah kemasan Sumsel, apa sih yang melatar belakangi Ibu Yeni ini kan dari Dinas Perindustrian terinspirasi untuk mengidekan atau meluncurkan inovasi ini? Baik. Jadi kami dari Dinas Perindustrian Sumatera Selatan ini sekarang membina IKM ini melalui komunitas IKM Sumatera Selatan. Kami informasikan bahwa saat ini binaan kami ada 84 komunitas IKM dengan jumlah 11.600 IKM. Ya. Dan mengingat jumlah yang begitu besar, sementara kami tidak bisa secara ini ada di 17 kabupaten kota ya. Jadi kami juga yang kabupaten yang jauh-jauh itu kami tidak bisa langsung karena keterbatasan anggaran itu tidak bisa langsung ke kabupaten kotanya. Akhirnya kami membuka rumah kemasan Sumsel. Jadi di rumah kemasan Sumsel ini fasilitasinya itu bisa diakses online sekarang ya. Melalui Simfonis, Sistem Informasi Online IKM Sumatera Selatan. Itu awalnya. Awalnya karena memang IKM kita banyak. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya dibentuknya rumah kemasan Sumsel ini? Tujuannya biar IKM itu bisa terintegrasi semua. Iya, bisa terintegrasi, bisa dimonitor gitu ya. Iya. Kemudian jadi satu dalam satu lingkup atau dalam satu komunitas gitu Mbak ya. Dalam satu di bawah Dinas Perindustrian. Di bawah Dinas Perindustrian. Nah, apa sih kegiatannya dari rumah kemasan Sumsel ini sendiri? Jadi dari kegiatan rumah kemasan itu kami memfasilitasi desain kemasan secara gratis bagi IKM. Ya. Jadi untuk IKM yang belum punya logo, belum punya kemasan, kami bisa bantu desainnya. Nah, kepada Pak Iwan ini Pak ya, bagaimana sih awal mulanya bisa berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian? Awalnya itu dimulai dari sebuah obrolan yang ringan di sebuah event pameran produk-produk IKM Provinsi Sumatera Selatan di Dekranasda. Terus itu dari obrolan ringan itu kita punya visi yang sama bagaimana produk teman-teman IKM yang secara kualitas itu bagus, bahkan banyak yang mempertahankan orisinalitas prosesnya, tapi problem di lapangan itu pada saat produknya sudah jadi terus mau dipasarkan ke konsumen, itu daya tarik kemasan, terus branding merek sebagai perwajahan dari produk tersebut itu tidak maksimal, tidak seimbang dengan energi yang sudah dikeluarkan
untuk membuat produk produknya, tersebut. gitu. Jadi apa namanya, rumah kemasan ini membantu pelaku IKM untuk mendesain gitu ya, kemudian apa namanya, bisa juga untuk menulis kata-katanya gitu ya, supaya produknya lebih menjual, begitu ya. Betul. Jadi memang layanannya itu terdiri dari pembuatan merek yang terdiri dari teman-teman IKM, kita berikan kesempatan mau pakai konsep merek yang model type, logogram, atau teks, itu mereka bisa memilih, kemudian itu akan diuji lagi apakah itu ada irisan dengan brand yang lain atau tidak, kemudian terus diolah sampai dia ketemu uniknya. Terus terkait kemasan, desain kemasan yang diberikan Dinas Perindustrian dan bekerja sama dengan kami, dan ini sebuah kesempatan yang baik di mana kami sebagai generasi muda Sumatera Selatan yang tergabung di sektor ekonomi kreatif ikut serta berperan serta dalam mensupport kemasan teman-teman industri kecil menengah. Dan balik lagi ke kemasan itu, kita memang fokusnya itu bagaimana tidak memberatkan teman-teman IKM. Titik poinnya di situ, dan hal yang lain tetap bagus dalam hal visual, terus juga aman dan melindungi dari produk yang mereka buat gitu, dan memperhatikan beberapa standar yang sudah ada yang menjadi acuan dari pemerintah. Begitu. Nah, kepada Bu Yeni nih, Bu Yeni ini kan apa namanya, pelayanannya gratis ya. Kemudian mendaftarnya melalui Simfonis. Ketika mendaftar, contohnya saya misalnya pelaku UKM, kemudian saya mendaftar. Kira-kira setelah saya mendaftar berapa lama menunggu? Apakah ada proses apa ya itunya? Pemilihan dulu atau kayak itu ya? Diundi atau apa gitu prosesnya? Kemudian berapa lama menunggu waktunya, baru kemudian kita bisa dilayani gitu. Jadi setelah IKM itu mengisi di formulir di Simfonis, itu biasanya waiting list. Saat ini aja sudah seratusan ya yang mengisi di form desain kemasan kami. Jadi yang duluan daftar itu yang akan kami layani lebih dulu. Nah, biasanya kami hubungi lewat WA. Lewat WA mereka kami suruh datang ke kantor dengan membawa produknya dengan kemasan yang lama. Kalau misalnya memang sudah ada logo yang lama, itu boleh juga dibawa. Kadang kan IKM nih tidak puas dengan logonya yang lama, kan, merasa kurang menarik, merasa punya daya saing yang rendah gitu ya. Nah, jadi kami akan kami beri saran-saran, misalnya ini banyak ya yang sudah kami bantu ya. Ini misalnya, ini salah satu nih. Ini salah satu desainnya, dari desainnya itu kita ya. Kemarin ini pindang tangkep. Kalau produksinya dari ini ya, Balitbangda dan Talangkepu, PKK Talangkepu. Dan PKK Talangkepu. Desainnya ini kemarin kita ya, lasangannya. Nah ini, dan ini konsepnya menarik juga sih. Jadi pada saat kemasan, Ibu Yeni menginfo bagaimana brand lokalnya itu bisa berlaku di banyak varian produk gitu ya. Akhirnya disepakati, dan itu butuh waktu sekitar 2 minggu untuk memilih brandnya dengan nama Tangkep ini. Gitu. Nah, ini kelebihan, ini A+ nih buat Bu Yeni. Ini kolaborasi yang apik lintas kedinasan, dari kedinasan Balitbang sama Dinas Perindustrian. Di sana ini juga menjadi semacam tolak ukur juga bagi teman-teman IKM di Provinsi Sumatera Selatan, bahwa konsep kemasan juga memperhatikan komposisi, juga harus mengikuti aturan yang ada. Di sini kan udah ada kode BP POM ya. MD ya. Oke, ini udah bagus. Terus ini konsep tangkep, ini bisa diterapin kalau ini ada dodol bingen, terus dia juga ada keripik tangkep, terus ini pindang patin tangkep. Banyak banget itu variannya, sehingga orang konsumen itu yang dia ingat itu
kalau ada tulisan tangkep udah pasti enak. Nah, gitu ya. Jadi dia nggak terlalu ribet mengingat sebuah brand kayak gitu. Betul, betul. Jadi IKM itu kadangan satu IKM itu dia punya pempek, dia juga produksi kue, kadangan dia juga produksi keripik. Jadi kami menyarankan kalau bisa satu merek gitu, dalam satu produksinya dia ya. Jadi kalau kayak ini kan dari tangkep yang OP2K ya. itu kan ada dodolnya tangkep juga, keripiknya juga tangkep, kemplang, ada yang lain-lainnya itu dalam satu brand ya, gitu biar mudah ya. membrandingnya juga, dan itu kami sarankan dengan IKM. Jadi pemirsa, untuk merek dan juga untuk kemasan tentunya mempunyai peranan penting dalam masalah manajemen pemasaran. Kalau tidak eye catching atau kalau tidak terlalu enak didengar gitu ya, suaranya atau namanya, orang akan cepat melupakannya. Tetapi dengan hal yang simple yang bisa diingat dengan cepat, orang akan cepat membrandingnya, begitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaan ini kan inovasi yang lumayan baru ya. Ada nggak kendala-kendala yang dirasakan selama ini? Bu Yeni dulu, silakan. Kalau kendala saat ini yang pasti menjadi kendala IKM itu, mereka itu kalau mau memesan kemasan itu harus dalam jumlah yang besar ya. Misalnya ini ya, itu mereka harus memesan ribuan minimal gitu ya. Iya, minimal 1000. Minimal 1000 baru bisa dibuat di percetakan. Nah, jadi ini juga salah satu solusi yang kami tawarkan untuk para IKM. Jadi kita bisa memproduksi ini 200 lembar minimal. Lebih sedikit. Bisa lebih sedikit kami produksi. Jadi tidak mesti 1000, langsung 1000. Baik. Nah, dari Pak Iwan sendiri, kendala yang dialami selama ini melaksanakan inovasi ini? Kemarin ada permintaan dari Dinas Perindustrian bagaimana bisa memproduksi kemasan skala kecil, tentu berefek dimensi yang tidak bisa menyamai produksi dengan mesin besar. Betul. Tapi pada esensinya ini adalah bagaimana mensupport teman-teman IKM yang memang dia sedang proses bertumbuh. Nah, itu kesulitan yang dihadapin itu adalah bagaimana membuat mekanik alat produksinya. Tapi alhamdulillah kita udah menyelesaikan step itu, dan itu butuh waktu 6 bulan untuk menemukan alatnya itu, dan itu kita sudah uji coba, berjalan bagus, tapi memang tidak bisa partai besar kalau saya info kayak gitu. Oh ya, baik, saya mau menambahkan bahwa brand lokal dari Tangkep itu sebuah kolaborasi yang disepakati Kepala Badan Litbang Novda Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya didukung oleh Ibu Gubernur dengan UP2 PKK-nya. Dan ini keren banget ya, untuk produk PKK ya. Karena Tangkep ini kayaknya sudah menjamur ya, dan mengudara lah istilahnya di Sumatera Selatan, karena sudah banyak sekali produknya begitu. Nah, dalam hal pelaksanaan ini kan setiap hari Kamis ya itu ya. Itu bagaimana sih prosedur pelaksanaannya? Apa menunggu di sana orang datang atau bagaimana tuh Bu Yeni? Jadi kami tiap hari Kamis itu standby di kantor dari jam 9 sampai jam 2. Khusus menunggu IKM yang ingin berkonsultasi branding, terus tuh desain kemasan, produk ya. Kami tunggu di kantor ya. Dengan Mas Iwan gitu ya? Dengan Mas Iwan ini langsung ya. Jadi Mas Iwan ini memang di kantor tiap hari Kamis. Kamis. Kalau hari Senin sampai Rabu udah kate deh. Oke. Jadi begitu si pelaku IKM datang, kemudian dilayani, langsung dibuatkan desainnya. Pertama menyelesaikan dulu brandnya, kemudian baru ke desain kemasannya. Ya, jadi kami cek dulu mereknya. Oh gitu. Kalau misalnya mereknya itu sudah ada yang pakai, itu kami tidak rekomendasi. Silakan dia untuk mengganti merek dulu, baru kami bikinkan
desain Desainnya. stiker, desain kemasannya, karena nanti kan sayang. Iya. Nanti kalau ternyata kita sudah desainkan, ternyata merek itu punya orang lain, Betul. kan dia juga akan kena sanksi ya. Betul. Gitu. Nah, untuk Mas Iwan ini ya, berapa lama sih dalam mendesain salah satu produk gitu? Oke, sebetulnya untuk desain itu yang tersulit itu yang lama ya, itu mendapatkan inspirasi posisi uniknya dia itu di apa kayak gitu. Gitu. Contoh kayak tangkap itu aja, itu kan 1 minggu tuh baru nama tuh. Karena itu bagaimana mengkolaborasikan talang kepuh menjadi sebuah penamaan yang bagus yang bisa dilekatkan dengan produknya. Terus bisa punya makna ganda. Tangkap nih produknya kayak gitu kan. Itu keren banget itu. Dan itu nggak 2 kali sih dapat itu. Nggak 2 kali. Itu satu. Sholat tahajud dulu. Tapi kalau secara teknis pada saat ide itu dapat itu 15-20 menit itu bisa diwujudin langsung. Bisa diwujudin langsung ya. Jadi memang unik ya Mas Awan ini, kalau ini IKM yang datang itu kadang ditanya dulu, ibu orang mana, suaminya orang mana. Terus jadi benar-benar begitu desainnya itu jadi itu adalah gambaran dari IKM-nya. Betul. Sebagai contoh tadi waktu saya ke studio sini, di situ kan ada perpustakaan. Di dalam perpustakaan itu kan ada aksara Kagana. Nah, saya pribadi belum banyak IKM yang menerapkan pattern ya, pattern, terus gambar gram, terus konsep penulisan ke dalam brand. Makanya tadi aku langsung dapat inspirasi, ini bagus banget dan beruntung banget nih nanti yang dapat konsep mereknya ini yang diterapin ke logonya. Iya kan, karena Kagana ini merupakan aksaranya dari Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan pada waktu itu ya. Artinya kalau kita menggunakan konsep Kagana di dalam branding tentunya keren banget. Karena di samping untuk branding juga mempopulerkan aksara dari Sumatera Selatan. Itu kan kami support untuk IKM kami ya. Baik. Lanjut, ketika melaksanakan inovasi ini ya, banyak nggak sih masukan-masukan dari IKM atau mereka tidak setuju, misal tidak setuju dengan hasil desainnya, terus mereka mungkin nggak datang lagi atau apa sih yang terjadi ketika ada proses untuk konsultasi itu? Alhamdulillah sejauh ini semua setuju ya, suka begitu kita bikinkan itu langsung, wow keren nih ya, nggak nyangka Bu jadinya ini gitu ya. Itu. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau Mas Iwan juga? Kalau saya maksudnya gitu, memang dominasi 85% teman-teman IKM seperti itu. Kalaupun ada yang belum menerima, itu sebenarnya soal edukasi aja. Edukasi, kenapa harus seperti ini, kenapa warnanya seperti ini, kenapa perspektifnya harus seperti ini, semuanya dijelaskan secara dasar keilmuan, sehingga teman-teman owner dari IKM juga mendapat literasi yang baik. Setelah mereka mendapatkan literasi yang baik, itu total support banget. Let's say sebagai contoh tadi Ibu Yani udah sampaikan bahwa saya suka sekali meminta kepada pelaku usaha itu, mungkin dia misalnya berasal dari Oku Timur misal kayak gitu ya. Saya minta tolong dong, saya minta diksi pilihan kata yang berakar dari budaya Oku Timur. Nah, keluarlah istilah misalnya lagak kangga. Lagak kangga kalau bahasa kita tuh keren banget kayak gitu. Itu waktu di HKI merek nggak ada yang pakai, sehingga potensi lolos HKI mereknya itu gede. Betul. Artinya kalau bukan kita yang ngangkat karakter daerah, budaya lokal kita, siapa lagi selain dari produknya itu sendiri. Betul sekali. Nah, terakhir nih, pesan-pesannya kepada inovator sekalian, juga kepada masyarakat IKM lah khususnya. Bu Yani dulu, silakan. Baik, bagi para pelaku usaha IKM Sumatera Selatan, kami himbau untuk silakan registrasi di simponis.com, mengisi form desain kemasan gratis ya. Setiap hari Kamis juga kami tunggu di kantor dari jam 9 sampai jam 14.
Dan kami juga ucapkan terima kasih ya kepada tim inovasi, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang pasti sudah sangat mensupport sekali para IKM Sumatera Selatan. Mas Iwan, silakan pesan-pesannya. Saya jujur balik ke nambahin Ibu Yeni. Saya respect kepada pimpinan daerah kita dengan gayanya di Instagram, dia mensupport lokal brand dan itu benar-benar dengan apa ya view yang merakyat, bersahaja, dan itu emang kena ke level akar rumput. Betul. Dan semoga hal itu terus ada, hadir, dan kami pelaku IKM itu merasa ada yang ngomongin. Nah, gitu ya. itu sehingga bentuk pelayanan dari pemerintah itu selain hadir sebagai bentuk aksi nyata, juga dari sisi psikologis itu juga hadir juga. Dan itu benar-benar Pak Gubernur Herman Deru itu mempublish di Instagram pribadinya. Betul. Itu keren banget. Keren ya. Respect. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Yeni Febrianti dan Pak Iwan Setiawan. Mudah-mudahan inovasi rumah kemasan Sumsel ini terus berkembang dan juga dapat mensupport IKM di Sumatera Selatan. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.